Masuk akal itu Quran Surah 42 ayat 29. Coba sebutkan hewan melata apa yang ada di langit. Batu Dumaroham, thank you dengan komentarmu ya. Jadi tidak usahlah dirimu selalu berusaha mencari-cari kekeliruan, kecacatan di dalam Al-Quran. Tidak akan kau temukan. Semakin kau cari kecacatan ataupun kekeliruan di Al-Quran, maka semakin kau tunjukkan bahwa ternyata dirimulah yang cacat, dirimulah yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari Mu'alaf Danes, yang mana Mu'alaf Danes ini selalu menjawab komentar-komentar yang bernada mengejek dan menghinakan dan juga melecehkan, yang intinya pertanyaan dari umat sebelah, yaitu umat Kristen yang berusaha mencari-cari kesalahan Al-Quran. Tetapi kita nanti akan lihat, kita akan simak bagaimanakah Kak Danes yang mu'alaf ini menjawab dengan sangat cerdas. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Masuk akal itu Quran Surah 42 ayat 29. Coba sebutkan hewan melata apa yang ada di langit. Batu Dumaroham, thank you dengan komentarmu ya. Jadi dirimu kayaknya berkeras dengan pendapatmu nih. Yuk check it out, kita lihat dulu apa maksud si kawan. Ini ya, tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Gak ada kata-kata hewan di situ kan? Gak ada kan weh? Oke, jadi sama-sama kita baca ya. Tidak ada tertulis di situ hewan. Janganlah kau baca yang tidak tertulis. Halu namanya itu, halusinasi, ya kan? Jadi ngomong-ngomong soal makhluk ini, aku juga makhluk loh, tapi aku bukan hewan. Kalau dirimu berkeras, ngotot harus hewan, ya nggak bisa kularang juga lah. Monggo ya kan? Ini bahasan kita kali ini soal makhluk lah dulu. Kata-kata makhluk ini berasal dari bahasa Arab, artinya ciptaan. Jadi by the way, kita seharusnya jangan sentimen terhadap orang Arab ataupun bangsa Arab. Kenapa? Karena 40% kosakata di dalam bahasa Indonesia itu diserap, diadopsi dari bahasa Arab. Bisalah kita berkomunikasi dengan baik. Ada kata-kata yang sulit dimengerti, diadopsi dari bahasa Arab, saling mengertilah jadinya. Even bahkan kata Alkitab itu dari bahasa Arab loh. Tahu nggak itu? Tahu lah, masa nggak tahu ya kan? Karena ada beberapa orang, beberapa kumpulan yang sentimen dengan Arab. Nggak boleh kita sentimen sama siapapun, tidak boleh ya kan? Iyalah. Jadi kembali ke kata makhluk ini tadi. Makhluk ini, ciptaan ini ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa, ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Begitu cinta. Jadi tidak usahlah dirimu selalu berusaha mencari-cari kekeliruan, kecacatan di dalam Al-Quran. Tidak akan kau temukan. Semakin kau cari kecacatan ataupun kekeliruan di Al-Quran, maka semakin kau tunjukkan bahwa ternyata dirimulah yang cacat, dirimulah yang keliru. Masuk. Thank you. Nah teman-teman, itulah tadi jawaban yang sangat cerdas dari seorang mu'alaf ya, Kak Danes, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar di video-videonya, yang notabene pertanyaan tersebut berasal dari kebanyakan orang Kristen ya, dijawab dengan cerdas oleh Kak Danes. Dan kita komparasi saja di dalam Bible, kepunyaan umat Kristen yang sering bertanya tetapi nadanya melecehkan seperti itu kan. Kita akan komparasi ke dalam Bible umat Kristen itu sendiri ya, tentang binatang ya, tentang berbagai kemustahilan ayat-ayat yang konon difirmankan oleh Tuhan di dalam Bible. Nah, antara lain adalah yang pertama, di dalam kitab Bilangan seekor keledai berbicara. Bilangan 22 nomor 27, melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. 22 nomor 28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? 22 nomor 29, jawab Bileam kepada keledai itu,
karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Nah, perhatikan, Bileam sama sekali tidak terkejut mendengar keledainya berbicara kepadanya. Selanjutnya di kitab Wahyu, seekor macan tutul berkepala 7. Wahyu 13 nomor 1 atau 12 sampai 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. 13 nomor 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, daripada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 13 nomor 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, kalau kita membaca sebuah ayat seperti ini, pertanyaannya adalah, itu adalah firman Tuhan ataukah dongeng? Yang pertama adalah ada seekor keledai berbicara, dan yang kedua ada seekor macan tutul berkepala 7. Kira-kira itu realita ataukah halusinasi ataukah hanya dongeng? Dan poin yang ketiga, ada tertulis di dalam kitab Matius, bangkitnya orang-orang mati gara-gara gempa bumi. Matius 27 nomor 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 27 nomor 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 27 nomor 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 27 nomor 53, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, siapa yang bersaksi atas tulisan Matius tersebut? Apakah orang-orang kudus pada bangkit dari kuburan gara-gara gempa bumi, lalu mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak? Nah, ini kan sungguh-sungguh sangat menakutkan ya. Demikian komparasi ayat Bible yang kita tujukan kepada umat Kristen yang suka melecehkan ayat-ayat Al-Quran melalui pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kolom komentar VT Kak Danis yang mu'alaf. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.